Hari baru di Galeri MasterChef Indonesia. 7 kontestan harus kembali bersaing. Masuk ke galeri dengan rambut baru tentunya, dengan semangat baru. Di top 7 kali ini masuk galeri. Tiba-tiba ada lead di depan. Duh, jangan-jangan duplicate dish, cuman ya tangan-tangan pasti lebih ribet lagi deh pokoknya. Ambisiku di top 7 ini tetap sama. Aku mau masuk grand final, jadi top 2 dan menjadi pemenang kalau bisa. Di top 7 ini aku nggak nyangka banget karena aku target itu di top 10. Ini luar biasa banget dan aku harus fokus dan kasih makanan yang terbaik. Top 7. Yes, Chef. Welcome back ke Galeri MasterChef Indonesia. Gio nggak kacamata lagi ya? Enggak, Chef. Kenapa? Aku nggak pakai kacamata lagi di galeri karena istri bilang bagusan nggak pakai kacamata. Jadi ya kita nurut apa kata istri. Oh, rambutnya Syahril beda tuh, jadi kayak spiky gitu. Ya, Miring? Godzilla. Miring? Itu 7 kepalanya. 6. Oh, 6, Chef. sial. Berarti kamu yang Genap. pulang. Kalau genap, sial. Enggak, Chef. Top 7 ya 7 loh. Oh berarti nanti pas Syahril juara 1 berarti rambutnya tinggal 1 dong Chef? Oke, gimana rasanya ada di top 7? Bangga Chef. Top 7, it's 7 ya? Ya, Chef. And then 6, and then 5, and then top 4, and then top 3, and then grand final. Akhirnya. So close, so close. Gila sih, rasanya udah ada di top 7 itu benar-benar nggak nyangka banget bisa ada di sini. Yang tadinya overthinking terus sekarang udah di top 7 malah jadi makin semangat terus karena udah makin dekat ini namanya grand final. Untuk kalian bisa ada di tahap ini, kalau kalian ingat dari awal kalian audisi, challenge pertama yang kalian lakukan di sini, mungkin kalian masih belum familiar dengan the environment. Ada yang berantem, ada yang musuhan, dan banyak juga yang sudah kalian pelajari di sini. Time management, recipes, working as a team, communication, listening, semua kurang lebih sudah. Delegating. Management. Perjuanganku di MasterChef Season 10 ini jatuh bangun sudah pernah tak rasain. Dari 24 orang di galeri sampai titik ini tuh, waduh, sungguh bangga aku ini. Perjalanan udah sampai sejauh ini, tentunya aku harus tetap konsisten dan gak akan menyerah. So far sudah bangga? Bangga, Chef. But ini adalah kompetisi. It is our job to push you. Kalian harus selalu di-push karena to bear, untuk membawa gelar the next MasterChef of Indonesia, it's not going to be easy dan ekspektasinya akan sangat tinggi. You still have to strive untuk menjadi lebih baik lagi. Kalian harus tetap bisa berkembang, berprogres, dan terus membuat hidangan yang lebih baik. Ya, Chef. Ingat ya, kita selalu terapkan di mana semakin sedikit di antara kalian satu persatu akan pulang, meninggalkan galeri. Artinya makanan kalian, hidangan kalian, apa yang kalian sajikan itu akan semakin disorot satu sama yang lainnya. Bukan hanya disorot ya, Yap. di compare. Benar sekali, ya. Satu sama yang lainnya di mana kalian bisa tahu teman kalian, posisi kalian, are you guys better than them? Apakah kalian bisa improve lebih baik lagi hidangan kalian masak kemarin dan hari ini? Karena ingat, lengah sedikit, kurang baik. Ini bukan waktunya untuk pulang karena itu, tapi pulang karena ada yang lebih baik. Always do your best. Yes, Chef. Setuju sekali, Chef. Karena ini 7 besar, kita harus ekstra fokus dan ekstra hati-hati. Setiap detailnya harus enak. Oke, di depan kalian sudah ada cloche dan di dalam tutup saji itu sudah ada ingredients di mana kalian harus mengolahnya. Ada yang bisa tebak? Jamur. Terlalu mudah untuk top 7. Selama ini kan belum ada challenge jamur, makanya aku berpikir itu jamur di dalam. Syahril, apa? Nyo iki. Ikan laut, Chef. Oke. Aku nebak ikan laut karena belum ada ya masak dengan ikan laut langsung loh. Ikan ini terus diolah, belum ada di galeri. Cio? Escargot. Woi. Mawiau?
Herbs? Herbs. Nggak tahu, Sen. Kacang-kacangan. Karena ini udah top 7. Kayaknya nggak mungkin kalau di dalam lead itu isinya biasa-biasa aja. Mari kita buka 3, 2, 1. Ini adalah Philo pastry. Apa yo iki yo? Aduh. Belum wis overthinking gini aku rek. Philo pastry itu apa sih, Chef? Aku juga nggak tahu mau buat masakan apa, bikin apa. Aduh, ini bakal ribet nih. Philo pastry bisa digunakan untuk savory, dessert, apapun. Biasanya dipakai beberapa layer untuk menambahkan tekstur yang fluffy dan juga crispy dan juga light, oke? Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mengolahnya. Di tim aku itu masak dessertnya ada philo pastry-nya. Cuman itu bukan bagian aku, jadi aku nggak cobain waktu itu bikin. Philo pastry mungkin jarang digunakan di Indonesia. Mungkin kalian lebih familiar dengan puff pastry. It's different, ya. Kalau puff pastry mungkin cuma satu. Ini kita philo pastry usually contoh dessert yang sangat famous dari Turki, baklava, ya. Di wrap, di layer, di bake, di soak. Ini akan menjadi tantangan kalian. Kalian harus menggunakannya dengan baik dan meng-highlightnya. This is a one core ingredients challenge. Aku udah pernah ngolah philo pastry sebelumnya dan itu memang agak tricky dan butuh kesabaran karena kita harus nge-layer setiap philo pastry itu dengan clarified butter. Ana, gimana rasanya menjadi wanita satu-satunya? Bangga, Chef. Bangga? Waduh, kenapa? Bangga akhirnya bisa menyingkirkan lawan wanita-wanita yang lain. To be honest, kamu nggak menyingkirkan mereka, Ya, at least saja ada yang... di sini sekarang bisa. Tapi nggak apa-apa, anak. Kamu sangat harusnya bangga karena kamu adalah hope para wanita Indonesia yang ingin menjadi Master Chef Indonesia, di mana berkompetisi di antara laki-laki. Semoga aja aku nggak mematahkan harapan wanita Indonesia di luar sana. Di sini kalian mempunyai kebebasan, mau masak sweet atau savory. Kalian punya kebebasan menggunakan semua utensil, bolak-balik ke pantry. Waktu memasak kalian 45 menit. Dan waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Dengan bahan philo pastry, kontestan bebas membuat savory atau dessert dengan waktu 45 menit. Pantry aku ambil chicken thigh, milk, chicken stock, aromatics, mirepoix, and some herbs. Waktu dikasih 45 menit sih menurut aku nggak cukup sih. Karena philo pastry itu bikin overthinking dan aku bakal bingung nih. Gila sih, ini philo pastry agak sedikit tricky. Bisa dibawa ke savory atau sweet. Masih bingung aku mau masak apa ya. Saking banyaknya pilihan sampai aku tuh bingung mau ngolahnya seperti apa. Savory apa sweet ya? Jadi ya udahlah, aku putusin aja bikin fruit tart yang easy-easy aja. Di pantry sih aku sempet bingung mau masak apa. Jadi aku bengong dulu di pantry, fokus dulu mau masak apa. Dipikir-pikir, menu di simple dan on point. Kayaknya aku bakal bikin martabak tapi pakai salmon. Aku sudah tahu mau masak bubur sumsum. Tapi waktu ke pantry, aku bingung loh. Masak bubur sumsum, tambahin apa yo? Bingung ya, takut kesimpulan. Utensil aku ambil muffin tray, saucepan, sama beberapa pan. Pertama yang aku lakuin itu giling dagingnya untuk jadi kayak mince. Lalu aku campur semua dengan bahan-bahan bumbu dan bumbunya ada banyak banget yang aku pakai. Sekarang udah top 7, berasa banget kompetisinya. Ya, makin berasa kompetisinya, udah mulai sepi galerinya dan ya we'll see. Pertama yang saya lakukan adalah memanaskan air untuk menyeduh kopi, nunggu agak dingin itu saya beli gula dan essence. Udah top 7, makin sulit challenge-nya. Tapi ya untungnya dikasih pelajaran-pelajaran yang baik dari ketiga juri, jadi
kita lebih bisa berkreatif untuk mengembangkan sesuatu. Pertama yang tak bikin itu pastinya bubur sumsume. Tapi aku bikin pakai whipping cream, baunya aduh nggak enak ya. Akhirnya tak buang, lari ke pantry, bikin lagi aku pakai santan. Yang sangat tak bingungi itu, nggak mungkin sudah top 7 cuman bubur sumsum tok. Pasti ada kondimen-kondimen lain tambahan nih. Akhirnya penuh dengan paksaan otakku iki, langsung aku bikin bubur sumsum dengan layer per layer, tak tambahin crumble, nanti tak tambahin sausnya, terus tak tambahin cenile. Ini bubur sumsum, terus kayak yang di tim biru, tapi putih-putihnya tak ganti bubur sumsum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena filo pastry itu salah satu jenis pastry yang paling tipis, jadi itu flaky banget dan gampang rusak. Aku khawatir sih, apakah filo pastry ini bakal nge-hold in shape. Aku mau buat kayak semacam pie base gitu, terus nanti di atasnya diisi ayam. Kayaknya aku mau fokus bikin shellnya aja dulu deh. Nanti isiannya terakhir aja dipikirin. Aku bangga banget bisa menjadi satu-satunya cewek di top 7, apalagi semuanya kompetitor aku tuh cowok-cowok dan keren-keren, pasti jago-jago juga. Dan aku mau buktiin ke mereka kalau walaupun aku sendirian cewek di sini, aku pasti bisa juga tetap bertahan sampai jadi juara. Tuh, muncul. Pas. Filo pastry. Ini pastry mungkin jarang dipakai di Indonesia loh. Lumayan jarang ya. Lumayan jarang. Somehow tidak se-common itu. Yes. Sebenarnya bisa dijadiin tart shell, bisa dijadiin bungkusan. Yes, jadi apa aja ya. Iya, digoreng. Jadi apa? Dan quite easy to work with. Very easy. Very fragile juga. Dan fragile. Kalau kering bahaya tuh. Ya. Karena dia harus dipakai beberapa layer dan juga biasa diolesi juga kan dengan sirup, glucose, madu. Gitu dah. Karena setelah aku ring cutter beberapa hasilnya tuh dari filo pastry rusak. Jadi aku mikirin plan B-nya. Di sini aku kebingungan sih mau bikin apa. Bingung karena filo pastry-nya tuh fragile. Jadi tadi udah terlalu lembek gitu, jadi patah-patah gitu. Jadi aku lagi mikir backup plan-nya. Waktu kalian tinggal 30 menit. Yes, Chef.